Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pemirsa Batam TV yang saya hormati dan insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bertemu kembali dalam program Tasbih Idul Fitri bersama saya Dr. Suyono MAG, Ketua Umum Persatuan Mubaligh Kota Batam, dengan tema wakaf sebagai pilar peradaban. Jadi saudara-saudaraku sekalian, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah saat ini kita bisa berjumpa kembali sehingga kita bisa merajut ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah, selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita perbanyak sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, banyak amaliyah di dalam Islam yang itu bagian daripada filantropi Islam untuk berbagi bersama dengan sahabat-sahabat kita semuanya. Baik itu ada Islam dikenal dengan zakat, ya, infak, sedekah, wakaf, dan juga qardul hasan. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahwa zakat ini sebuah amaliyah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, baik itu zakat fitrah, zakat mal, dan termasuk di dalamnya adalah zakat profesi. Dan ini punya alokasi tersendiri untuk golongan-golongan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan mustahik, ya, mendapatkan bagian daripada harta daripada zakat itu. Kemudian ada lagi infak, ya, infak dan sedekah. Nah, infak ini lebih kepada semacam mengeluarkan harta untuk kepentingan umum, ya, untuk kepentingan masjid dan juga kepentingan yang lain, dan dia lebih kepada harta. Maka kita kenal dengan apa adanya infak Jumat, ya, dan juga yang lain. Ada juga tasbih, ya, tasbih Idul Fitri ini saya sampaikan juga dengan adanya konsep Islam tentang sedekah, ya. Sedekah, ya, sedekah itu lebih kepada lebih umum daripada infak, yakni bagaimana seorang muslim bisa bersedekah dalam bentuk harta ataupun dalam bentuk yang lain, ya, bahkan dengan tasbih, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga bagian daripada sedekah. Dengan takbir itu sedekah, ya, juga dengan senyum juga bagian daripada sedekah, lebih umum daripada infak. Nah, kemudian ada yang juga kita kenal dengan qardul hasan. Qardul hasan itu yang meminjamkan tanpa adanya bunga dan juga tidak ada bagi hasil dan juga jangan lain, tetapi dia fokus bagaimana bisa membantu saudaranya. Nah, yang terakhir adalah tema yang kita angkat ini adalah wakaf, ya. Wakaf di mana ini juga memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Islam, walaupun agak kurang mendapatkan diskusi, ya, ataupun kurang mendapatkan perhatian oleh umat Islam. Bahkan tema wakaf agak kurang mendapatkan porsi tersendiri di dalam Islam. Padahal sejatinya wakaf itu sendiri memiliki
peran yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita, baik dari sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di awal membangun peradaban Islam hingga saat ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wakaf itu sendiri, ya kalau dalam bahasa Arabnya itu wakaf sebenarnya. Wakaf itu berhenti ya berhenti. Yang secara syar'i itu jadi menahan harta untuk di jalan Allah, ya menahan harta untuk di jalan Allah, dan tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan, dan manfaatnya untuk kemakmuran ya, dan juga kesejahteraan umat pada umumnya. Nah, ini saya ambil dari bahasa yang mudah dipahami oleh kita. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi wakaf ini sudah ada sejak Islam datang ke muka bumi ini, ya, dimana di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjadi inspirasi daripada wakaf itu sendiri, ya, bahasa Indonesia wakaf ya, wakaf, jadi bahasa kita wakaf ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi dalam Al-Quran dikatakan kalian tidak akan sampai kepada sempurnanya iman, ya, kalian tidak akan sempurna iman kalian, lan tanalul birra, sehingga apa, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, sehingga kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai. Nah, ini wa ma tunfiqu ya min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi penekannya di sini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, jadi ayat ini sebagai spirit awal bagaimana lahirnya wakaf itu sendiri, ya. Ya, kemudian mendengar ayat ini, ya, pada zaman itu ada sahabat yang bernama Abu Thalhah. Langsung beliau ini memberikan kebunnya, ya, untuk apa? Untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lapor kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikan respon yang sangat positif, ya, dimana mendengar ini, padahal ayat ini sebatas anjuran, ya, anjuran kesempurnaan untuk menyempurnakan iman, bukan suatu kewajiban sebagai zakat, ya, tetapi sebagai anjuran untuk menginfakkan dari apa yang dicintai oleh kita. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi kisah ini, Abu Thalhah yang dengan ikhlas mendengar ayat ini kemudian menginfakkan, ya, memberikan sebidang tanahnya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau lapor kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memberikan respon yang sangat positif. Nah, kemudian dianjurkan kepada Abu Thalhah untuk mengelola kebun itu dan disedekahkan kepada keluarga dekatnya, kepada fakir miskin dan juga yang lain. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, jadi ayat ini menjadi spirit bagaimana kita, ya, ternyata wakaf ini sudah ada sejak Islam datang saat itu. Bahkan ketika ayat ini berbicara tentang bagaimana infak yang terbaik yang kita miliki itu. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW dalam berbagai riwayat, ya, dengan berbagai redaksi yang sedikit-sedikit berbeda, bahwa beliau mengatakan idza matabnu adama in qata amalu ila min salasah. Jadi jika telah meninggal dunia manusia anak Adam ini, maka terputuslah semua amalnya. Artinya dia tidak bisa aktivitas kembali, ya. Yang awalnya ketika hidup tak bisa sholat, ya, tak bisa puasa, ya, tak bisa melakukan aktivitas, tetapi ketika meninggal dunia ini masih ada amalan-amalan yang bisa mengalir terus pahalanya. Dikatakan dalam hadis ini, yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, jadi artinya sedekah jariyah itu sedekah yang dia mengalir terus. Jariyah itu kan jari, mengalir, terus mengalir, ya, terus mengalir, ya. Walaupun yang bersedekah itu sudah meninggal dunia, karena memang dampaknya, manfaatnya masih bisa dirasakan oleh orang banyak walaupun dia sudah meninggal dunia. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ya. Ya. Jadi kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga yang terakhir ada awalatin sholihin yada'ulahu. Kemudian juga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini. Jadi
spirit yang berikutnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa walaupun seorang mudah meninggal dunia, tetapi dengan sedekah jariah itulah maka dia akan mendapatkan manfaat secara terus-menerus walaupun dia sudah di alam kubur. Nah, ini. Jadi saudara-saudaraku, ya pemirsa Batam TV, dimanapun berada, bersama Tasbihul Fitri ini kita coba ya kita mengangkat ya tentang wakaf ini sendiri. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, saudara-saudaraku sekalian, nah, inilah yang sangat masyhur ketika kita bicara tentang wakaf, ya, bicara tentang wakaf. Ya, ini ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki sebidang tanah yang ada di Khaybar, ya, yang ada di Khaybar. Ini riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi beliau lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, saya punya sebidang tanah di Khaybar, ya, yang kebun, ya. Ini bahasa kita begitu. Dan saya tidak punya selama ini sebagus ini, ya, sebagus kebun ini. Apa yang harus aku lakukan ya Rasul? Ini bahasa singkatnya demikian. Apa yang harus aku lakukan? Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika mendengarkan curhatan dari sahabat Umar bin Khattab tentang bagaimana kebunnya itu bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk agama Allah, untuk kepentingan orang banyak. Nah, itu. Maka, saudara-saudaraku sekalian, Nabi mengatakan, ya, perintah kepada sahabat Umar bin Khattab, habasta aslaha. Ya, jadi insyikta, jika engkau mau, kata Rasul, insyikta habasta aslaha, maka tahan pokoknya, ya, tahan pokoknya, wa tasaddaq tabiha, dan sedekahkan hasilnya. Nah, ini. Jadi ini kebun kurma ini dijaga agar tetap memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi dalam riwayat ini maka hasil daripada kebun kurma ini di Khaybar ini ya disedekahkan untuk apa? Untuk fakir miskin, untuk membebaskan budak. Nah, itulah prinsip Islam saat itu luar biasa. Jadi dengan hasil wakaf, ya, misalnya ini wakaf produktif kalau bahasa sekarang. Jadi wakaf produktif. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jadi wakaf produktifnya Umar bin Khattab radhiyallahu an bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan umum, ya. Jadi untuk sedekah fakir miskin, untuk anak yatim, untuk membebaskan budak. Nah, ini yang sesuatu yang sangat luar biasa saat itu, di mana tradisi waktu itu masih ada budak belian, artinya manusia yang diperjualbelikan. Nah, ternyata dengan hasil wakaf ini yang kata Rasul, insyita habasta aslaha wa tasaddaq tabiha. Jadi tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Hasil dari kebun itu dengan kurma dijual, kemudian diinfakkan, ya, diinfakkan, ya, jadi kemudian bisa untuk melakukan hal-hal kebaikan, ya, untuk memberikan hal-hal yang baik, untuk membebaskan budak. Luar biasa ini, membebaskan hak asasi manusia. Karena memang untuk menebus budak belian harus dengan uang. Karena memang manusia waktu itu diperjualbelikan. Ya, saudara-saudara sekalian, 1500 tahun yang lalu hampir, Islam sudah bicara hak asasi manusia. Di antaranya membebaskan itu, ya, dengan cara di antaranya bagaimana hasil wakaf itu dari Umar bin Khattab, hasilnya dari penjualan kurma dari kebun itu untuk membebaskan budak. Dan masih banyak untuk kepentingan-kepentingan umat yang lain. Nah, ini sungguh menarik, menjadi inspirasi sebenarnya. Jadi kajian kita di Tasbihul Fitri ini masih sebatas kita memberikan spirit, ya, inspirasi kepada kita para seluruh kaum muslimin dan muslimat dan para dai untuk menggelorakan ini, ya, tentang wakaf ini menjadi pilar daripada bagian peradaban Islam itu sendiri. Nah, ini salah satu hadis Rasulullah SAW yang dimana beliau berdialog dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sehingga muncullah wakaf produktif saat itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, jadi masih ada juga riwayat yang lain ketika Rasulullah SAW ya membangun kota Madinah saat itu, ya, untuk membangun masjid, untuk membangun kepentingan umat, ya, banyak sahabat-sahabat itu, ya,
Yang memberikan tanahnya untuk apa? Untuk perjuangan Islam. Untuk apa? Untuk rumah Allah. Itu pernah banyak riwayat bicara tentang itu. Nah, ada juga yang cukup menarik lagi, ya. Ada riwayat tentang bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an, salah satu sahabat besar dan pada masanya menjadi khalifah, ya, setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mewakafkan, ya, sumur yang dibelinya dari seorang Yahudi, ya, sumur yang dibelinya dari seorang Yahudi. Jadi walhasil saat itu, singkat kata singkat cerita, terjadilah paceklik panjang, ya. Paceklik panjang, artinya kesulitan air, kesulitan air. Maka salah satu sumber air, satu-satunya sumber bahkan di Madinah itu adalah sumur, ya, sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Nah, maka berdialoglah Rasulullah SAW dengan, ya, waktu itu, ya, saudara-saudaraku sekalian, maka Utsman bin Affan yang dikenal sebagai seorang konglomerat juga, ya, konglomerat itu ya duitnya banyak beliau, ya, beliau duitnya banyak. Jadi menemuilah dengan seorang Yahudi yang punya sumur ini, ya, menemuilah dengan Yahudi yang punya sumur ini. Beliau akan membeli sumur itu untuk umat, untuk manusia pada umumnya, ya, penduduk Madinah. Dialog panjang, maka sang Yahudi mengatakan, wahai Utsman, kalau sumurku ini aku jual, ini riwayatnya panjang nih, kalau bahasa kita seperti ini, kalau sumur ini aku jual, aku tak punya sumur dong, aku tak punya penghasilan. Maka runding, ya. Jadi diplomasinya Utsman bin Affan, ya udah kalau begini, bahasa singkatnya dalam bahasa kita, sehari aku beli sumur ini, sehari untuk engkau. Nah, begitulah kira-kira, ya, sehari untuk aku beli, sehari berikutnya milik engkau. Jadi setengahnya sumur itu dibeli oleh Utsman bin Affan untuk apa? Kepentingan umat saat itu, karena memang paceklik, ya, tidak ada air saat itu. Maka dibelilah separuh dalam arti tadi, hari ini milik Utsman, hari besoknya milik sang Yahudi tadi. Begitu terus menerus. Maka ketika sudah dibeli, maka Utsman memberikan seruan kepada penduduk, ya, Islam di Madinah, ya, umat Islam boleh mengambil air sumur, ya, untuk ditampung yang bisa bertahan 2 hari, karena hari berikutnya bukan milik saya lagi, itu udah milik yang punya. Wah, makanya kemudian, ya, nampunglah air, ya, kaum muslimin. Nah, besoknya lagi sepi, milik Iram Yahudi ini sepi. Nah, kemudian runding dan punya runding, akhirnya dibelilah semuanya, sehingga seluruhnya untuk umat Islam. Saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target adanya kolaborasi. Artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Nah, saudara-saudaraku, pemirsa Batam TV yang saya muliakan, yang saya hormati, berlanjut lagi cerita tentang sumur. Sumur ini jadi wakaf produktif. Nah, jadi kalau coba kita lihat di referensi-referensi yang ada, misalnya di websitenya Badan Wakaf Indonesia, itu diceritakan panjang tentang kisah sumurnya Utsman bin Affan radhiyallahu an yang membeli dari seorang Yahudi tadi. Nah, di sumur itu ada sebidang kebun, ya memang termasuk dibeli juga oleh sahabat Utsman bin Affan. Nah, jadi di kebun ini, wah, dengan sumur yang luar biasa airnya ini, ya mirip-mirip mendekati dengan Zam-Zam lah kalau di Mekah kan. Ya, tetapi jadi ada ribuan pohon korma yang memang ditanam. Ya. Jadi makanya prinsip wakaf itu kan in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Ya, ini sumur ini bisa di samping untuk bisa menghidupi ya kebutuhan masyarakat Madinah, juga bisa untuk menyirami pohon korma, ribuan pohon korma. Nah, kemudian dari pohon korma itulah dijual untuk kebutuhan umat Islam pada umumnya, ya. Dan hingga saat ini, saudara-saudaraku sekalian, wakaf daripada Utsman bin Affan sumur ini masih bisa dirasakan umat Islam, ya. Jadi bahkan sekarang Kementerian ya, Wizaratul Auqaf, ya, Kementerian Wakaf, ya, Kementerian Wakaf di Kerajaan Arab Saudi itu punya rekening khusus yang bernama Utsman bin Affan, ya. Jadi rekeningnya bernama Utsman bin Affan, karena memang itu sumur ini adalah wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi tadi sumur yang ada sebidang tanah, ada pohon kurmanya, dan kurmanya dijual untuk kepentingan umat sampai sekarang. Bahkan kalau kita baca di websitenya Badan Wakaf Indonesia, ya, sumur ya, dari hasil sumur ini ya, yang kemudian ditanam kurma, di situ ada ribuan pohon kurma, 1.500 sekian pohon kurma dikelola oleh Kementerian Pertanian di Arab Saudi, dikelola, ya. Kemudian punya rekening sendiri untuk Utsman bin Affan, sampai sekarang masih ada oleh di Kementerian Wakaf di Arab Saudi. Nah, kemudian bahkan ini untuk membeli tempat yang strategis, ya, tempat properti, untuk apa? Bikin hotel. Yang mana daripada hasil hotel ini untuk apa? Untuk kemakmuran, untuk kepentingan orang banyak, kepentingan fakir miskin, pendidikan, ya, dan juga masih kepentingan yang lain. Ya, ini yang saya sampaikan spirit bahwasanya sebenarnya wakaf ini menjadi pilar peradaban Islam yang saat ini belum dioptimalkan oleh kita. Nah, kita melihat bagaimana di zaman Turki Utsmani, ya, Turki Utsmani itu sudah mengenal yang namanya wakaf tunai, ya. Zaman Turki Utsmani sudah mengenal wakaf tunai tahun 1500 sekian. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ya,
Ya, ada seorang ulama ya, Az-Zuhri itu berfatwa boleh berinfak mohon maaf bukan berinfak. Kalau infak tadi udah kita bahas secara umum. Berwakaf dengan apa? Dengan dinar dan dirham. Maka belakangan muncullah fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf tunai. Dan ini prospeknya luar biasa, progresifnya luar biasa untuk apa? Kemakmuran. Bagaimana yang paling pokok wakaf yang membedakan dengan yang lain adalah habasta aslaha kata Rasul wa tasaddaqta biha. Nah itu. Jadi wakaf tunai yang bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan umat. Kita lihat bagaimana Universitas Al-Azhar itu sudah 1000 tahun dengan apa? Dengan wakaf. Dengan wakaf. Jadi judul kita adalah wakaf sebagai pilar peradaban Islam. Kemudian bagaimana Pondok Pesantren Gontor? Nah, tentunya kalau kita melihat organisasi Islam Muhammadiyah contoh, ini bagaimana sukses mengelola wakafnya. Jadi wakaf, ya, wakaf. Ya selama ini wakaf yang hanya dikenal 3M, ya, oke lah, it's okay, memang itu juga benar ya. 3M, madrasah, masjid dan kuburan. Makom ya, madrasah, masjid dan makom itu oke, bagus. Tetapi ada boleh juga sisi lain wakaf yang produktif. Maksudnya di Muhammadiyah ini sebagai contoh saja ada Jatam, Jamaah Tani Muhammadiyah yang bisa mengelola wakaf menjadi produktif. Bahkan apa yang dicetuskan oleh bendahara Muhammadiyah itu mengatakan bahwa dengan wakaf itu bisa menghidupkan yang muncullah sekarang ini wakaf untuk ketahanan pangan. Nah ini jadi banyak variasi, banyak variabel. Bahkan bisa untuk ya bukan hanya untuk ketahanan pangan, bahkan di salah satu daerah Muhammadiyah itu sudah berhasil bagaimana tanah wakaf menjadi resapan air di daerah yang kering. Nah, jadi banyak variasi-variasi bagaimana wakaf ini bisa menjadi penyangga nilai sosial umat itu sendiri. Bahkan bisa untuk pendidikan ya. Muhammadiyah kan bisa ada bukan hanya madrasah iya, masjid iya, makam iya, pendidikan juga. Di situ bisa untuk rumah sakit Muhammadiyah dan juga tentunya ormas-ormas yang lain. Ya. Jadi sekarang ini alhamdulillah kalau bagaimana kita bisa mensejajarkan antara zakat, infak, sedekah. Ya. Juga dengan wakaf ini. Kalau wakaf ini bisa dikelola, memang wakaf ini sunnah, saudara-saudara sekalian. Kalau zakat wajib. Nah, ya. Apalagi kalau kita lihat di dalam literatur fikih Islam itu bahwa kalau zakat ya itu kan relatif memang secara paradigmanya harus habis. Itu yang menjadi ketentuan secara umum ya. Ya secara umum seperti itu. Tapi kalau wakaf ini bedanya. Mengacu pada apa yang disampaikan Rasul, in syi'ta habasta aslah wastatasaddaqta biha. Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Ini luar biasa. Makanya tadi saudara-saudaraku sekalian, wakafnya Utsman bin Affan hingga sekarang masih bisa dirasakan manfaatnya oleh umat. Ya. Wakafnya Umar bin Khattab masih bisa dirasakan oleh umat. Jadi begitu, coba bayangkan rekeningnya pun ada sampai sekarang. Cobalah kita saudara-saudara sekalian untuk mencoba, ya bacalah, perdalam tentang wakaf itu sendiri, ya perdalam aja, ya. Ini barangkali ini apa yang saya sampaikan sebagai spirit untuk membuka cakrawala kita, ya. Bagaimana wakaf ini bisa digunakan yang sebaik-baiknya, ya. Coba ini Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang nanti menjadi sepanjang yang saya tahu itu menjadi pembina para nazir-nazir, ya. Nazir wakaf yang bertugas untuk mengelola, ya, mengelola. Kemudian Badan Wakaf Indonesia di kabupaten, kota, di seluruh kota ya di Kepulauan Riau ini, ya. Saya kira dan bahkan mungkin seluruh Indonesia kalau ini kan bisa didengarkan siapapun. Bagaimana BWI bisa menjadi pembina dari nazir-nazir, ya, yang ada di Batam untuk apa? Menginventaris dan juga untuk mengelola wakaf ini dengan sebaik-baiknya. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi wakaf ini menjadi sebuah apa namanya, bukan alternatif tapi sebuah pilihan yang sudah ada, tiang penyangga peradaban Islam, ya. Terutama mungkin bisa untuk pendidikan, untuk ekonomi, ya. Karena memang sesuai Undang-Undang Wakaf itu ya, nomor 41 tahun 2004 itu kan memang bahwa wakaf itu memiliki nilai ekonomi untuk dikembangkan, ya, untuk kesejahteraan umum, ya, itu tadi, dan juga kepentingan orang banyak, dan bahkan ini menjadi sebuah
aset umat, ya, yang dimana ya di era sekarang kan boleh pribadi juga boleh, perusahaan juga boleh kan, bagaimana untuk ekonomi. Nah, umat ini yang merupakan aset umat. Wakaf ini satu barangkali dari semua pilar yang ada, dari zakat, infak, sedekah, dan qardul hasan tadi, wakaf ini menjadi satu-satunya pilihan umat untuk apa? Mengembangkan ya bahwasan aset itu milik kita bersama, milik umat Islam, untuk membangun sebuah mungkin mega proyek dan sebagainya. Silakan saja, sepanjang memang yang pasti prinsipnya mau dikembangkan macam manapun, insyita habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Itu. Jadi pokoknya tetap hidup ya. Bahkan kalau kita lihat ya, para pakar ya, yang pakar ekonomi Islam yang sudah memprediksi bagaimana potensi wakaf di Indonesia itu ya berbeda-beda. Ada yang 120 triliun per tahun, ada 20 triliun per tahun, tinggal bagaimana estimasi yang dihitung. Ada yang menghitung 100 juta umat Islam itu wakaf satu bulan mungkin 100.000. Nah, itu bisa mengetik 100-an triliun dia. Atau mungkin 20 juta umat Islam itu dalam satu bulan infak 1.000, bisa 20 triliun. Ya, untuk apa? Untuk pengembangan tadi. Yang penting 20 triliun itu jangan habis. Jangan habis. Ya, jadi prinsipnya wakaf inilah yang bisa menjadi pilar peradaban itu. Karena apa? Barang tak habis. Kalau zakat boleh, memang habis terhadap paradigma fikihnya, infak habis, sedekah habis. Ya. Tapi kalau zakat ini memang statement Rasulullah SAW hampir 1.500 tahun yang lalu itu, insyita habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Tahan pokoknya, kembangkan hasilnya. Untuk apa? Untuk kepentingan umat, pendidikan, ekonomi, apalagi. Dan masih banyak jalan lain yang bisa menjadi sebuah pilihan kita untuk menjaga peradaban Islam ini. Jadi saudara-saudaraku sekalian, barangkali ini menjadi sebuah wawasan kita bersama ya, wawasan kita bersama bahwasanya sebenarnya Islam itu dengan ajaran yang kafah, yang sudah sangat lengkap ini ya, punya beragam institusi, beragam pilihan ya, yang berkait dengan filantropi yang tadi yang sudah saya bahas habis-habisan tadi dari depan, mulai zakat, infak, sedekah, qardul hasan, dan juga wakaf ini barangkali dalam hal ini wakaflah satu-satunya pilihan untuk ya mengembangkan ya bagaimana aset umat tetap ya bertahan ya sejak zaman Nabi ya hingga sekarang, sejak zaman Utsman hingga sekarang. Bahkan barangkali Bapak Ibu menginfakkan ya, mewakafkanlah, coba kalau dihimpun dana umat ini, gerakan wakaf 1.000 rupiah, wah, dihimpun oleh nazir, kemudian dikeluar secara profesional, transparan, akuntabel. Saya yakin Batam, Kepulauan Riau ya akan bisa berbuat banyak. Umat ini akan bisa memberikan yang kontribusi yang sebesar-besarnya untuk umat Islam. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi barangkali itu yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi spirit dan juga mencerahkan bagi kita bersama ya. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Tasbih Idul Fitri bersama saya Dr. Suyono MAG, Ketua Umum Persatuan Balik Kota Batam, pamit undur. Minal aidin wal faizin, mohon maaf jika ada kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib, fastaghfirul khairat wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.